Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi teman-teman semua. Untuk kali ini kita akan membahas tentang materi belajar bahasa Jepang Nihongo no Sekai.net pada bab 6, yaitu membahas yang pertama tentang bilangan, yang kedua adalah partikel nani-nani kara, nani-nani made, dan yang ketiga adalah partikel nani-nani goro atau koro, yang keempat adalah nani-nani kurai atau gurai. Yang pertama di bab ini kita akan membahas beberapa bilangan. Oh ya, sebelum masuk ke pembahasan mengenai bilangan, teman-teman silahkan hafalkan kosakata yang ada pada daftar yang ada di website. Jadi ada sekitar 31 kosakata dan beberapa kata kerja. Juga berikut kanjinya. Ya, langsung saja untuk mempersingkat materi. Yang pertama kita akan membahas tentang bilangan. Jadi di sini yang pertama adalah hitungan, yaitu jadi di sini adalah penanggalan dalam bahasa Jepang. Untuk tanggal sendiri sudah ada daftarnya, silahkan hafalkan juga. Yang pertama itu tanggal 1 yaitu Tsuitachi, Futsuka, Mika, Yoka, Itsuka, Muika, Nanoka, Yoka, Kokonoka, Toka, dan Juichi Nichi, Juni Nichi, Jusang Nichi, Juyoka, Jugo Nichi, Juroku Nichi, Jushichi Nichi, Juhachi Nichi, Juku Nichi, Hatsuka, dan Nijuichi Nichi sampai yang selanjutnya sama hitungannya kayak 21, 11 dan sampai 20. Terus tanggal 30 yaitu Sangju Nichi. Terus untuk kata tanyanya yaitu Nan Nichi. Jadi Nan Nichi ini untuk menanyakan tanggal. Terus berikutnya ada mengenai bulan, yaitu Ichigatsu untuk Januari, terus Nigatsu Februari, Sangatsu Maret, Shigatsu April, Gogatsu Mei, Rokugatsu Juni, Shichigatsu Juli, Hachigatsu Agustus, Kugatsu untuk September, Jugatsu untuk Oktober, Juichigatsu untuk November, Junigatsu untuk Desember. Nah, untuk sebagai contoh untuk penyebutan tanggal, saya kasih contoh di sini yaitu kalau dalam bahasa Indonesia itu kan tanggal, bulan, dan tahun ya. Tapi kalau dalam bahasa Jepang penyebutannya itu biasanya dari tahun dulu, terus baru bulan, terus baru tanggalnya. Contohnya yang di sini adalah Kyou wa 2021 nen no 1 gatsu, no-nya tidak ada. 2021nen 1 gatsu 31 nichi desu. Yang artinya hari ini adalah tanggal 31 Januari 2021. Terus yang berikutnya Kyonen no 3 gatsu 9 wa Indonesia ni imashita. Yang artinya adalah tanggal 9 Maret tahun kemarin saya ada di Indonesia atau ada di Indonesia. Seperti itu ya. Nah, berikutnya ada contoh untuk bilangan angka, terus buku, terus juga gelas. Di sini adalah gelas minuman, beberapa gelas gitu. Terus ada binatang, terus ada batang. Yang di sini untuk angka yaitu Ichi 1, Ni 2, Sang, Yong, Go. Yong ini ada dua penyebutan, Yong atau Si. Terus
yang 5 adalah go, yang 6 roku, terus yang nomor 7 ada 2 juga penyebutannya, nana atau shichi, terus hachi, kyu, ju, juichi, niju, hyaku, seng, ichimang gitu. Yang untuk hyaku itu 100, seng untuk 1000 dan ichimang untuk 10.000. Nah, untuk buku itu biasanya ketika kita menghitung sebuah buku itu disebutnya menggunakan satsu gitu atau jilid ya dalam bahasa Indonesia. Yang pertama itu ada isatsu, bukan ichisatsu, sorry. Isatsu itu satu jilid atau satu buku. Nisatsu, sangsatsu, yongsatsu, gosatsu, rokusatsu, dan seterusnya ya. Silahkan hafalkan. Terus ada gelas di sini adalah disebutnya pai atau hai. Ipai itu artinya adalah satu gelas, ya satu cup, satu gelas. Nihai sangbai, yonghai, dan seterusnya. Terus juga di sini ada penyebutan untuk binatang. Untuk binatang ini disebutnya piki atau biki juga tergantung penempatan atau apa ya, urutan di nomornya keberapa. Jadi untuk satu ekor itu ipiki, terus 2 ekor nihiki, untuk yang 3 ekor sambiki, yang 4 ekor yonghiki, dan seterusnya gitu ya. Jadi silahkan hafalkan juga. Terus yang untuk batang yang di sini disebutnya dengan hong. Hong itu bukan buku ya artinya di sini, tapi batang. Nah, penyebutan untuk batang ini seperti orang Indonesia juga, itu benda yang panjang dan apa ya, bukan hanya bulat. Jadi benda panjang, tipis, dan bukan tipis ya, tidak terlalu tebal ibaratnya. Bukan tipis lembaran, tapi ibaratnya tebalnya itu tidak terlalu tebal. Jadi intinya panjangnya itu lebih panjang daripada lebar dan tingginya gitu ya. Nah, itu disebut dengan batang. Contohnya kayak rokok atau tongkat atau dan yang lainnya lah, seperti itu. Nah, penyebutannya adalah ipong untuk 1 batang dan nihong untuk 2 batang. Nah, nihong ini jangan salah mengartikan untuk Jepang ya, karena secara bunyi sama, nihong. Terus sambong, yonghong, gohong, dan seterusnya. Silahkan hafalkan pada daftar pada website Nihongo no Sekai ya. Terus contohnya di sini saya kasih contoh, tsukue no ue ni gosatsu no hon ga arimasu. Jadi bisa kita artikan ada 5 jilid buku di atas meja. Terus yang berikutnya ada contoh ippai no kohi o nomimashita. Jadi meminum 1 gelas kopi gitu. Terus contoh berikutnya lagi ada neko ga yonghiki imasu. Ada 4 ekor kucing gitu ya. Terus berikutnya ada mainichi nihon kurai tabako o suimasu. Jadi bisa kita artikan setiap hari menghisap sekitar 2 batang rokok gitu, seperti itu ya. Nah, contoh bilangan berikutnya ada untuk unit atau dai untuk buah itu ko, terus kelipatan untuk do, dan lembar untuk mai, untuk umur yaitu sai gitu ya. Nah, di sini untuk unit atau dai itu contohnya kayak mobil, terus kulkas atau dan sebagainya yang intinya disebutnya unit gitu ya. Nah, contohnya untuk 1 unit adalah ichidai, yang 2 unit nidai, sangdai, yongdai, dan seterusnya. Nah, untuk buah itu ya sama kayak penyebutan buah untuk di Indonesia, maksudnya 1 buah, 2 buah, benda-benda yang disebut dengan buah gitu ya. Ikko, nikko, sangko, yongko, goko, dan seterusnya. Terus yang kelipatan di sini saya bahas tentang do, atau bisa juga sebenarnya untuk kai juga. Jadi
Di sini contohnya 1 kali itu ichido, terus 2 kali nido, sangdo itu 3 kali dan sebagainya. Itu juga bisa kita ganti dengan ikkai, nikkai, yongkai, sangkai dan seterusnya. Jadi do di sini bisa kita ganti dengan kai gitu. Terus berikutnya ada lembar, yaitu benda-benda tipis yang tidak hanya kertas, yaitu kayak uang dan sebagainya. Jadi yaitu penyebutannya dengan mai. Jadi contohnya ichimai, nimai, sangmai, yongmai dan seterusnya. Silahkan hafalkan ininya ya. Terus berikutnya ada umur, yaitu umur umur apa ya? Ya umur kita gitu. Jadi disebutnya dengan sai, isai, nisai, sangsai, yongsai dan seterusnya. Kecuali umur 20 itu nanti perbedaan penyebutannya. Sai-nya tidak ada, jadi penyebutannya dengan hatachi. Jadi teman-teman silahkan hafalkan, khusus untuk umur 20 tahun itu hatachi gitu ya. Seperti itu. Nah, contohnya ada di sini kaisha no kuruma ga yondai arimasu. Jadi mobil perusahaan ada 4 unit. Seperti itu. Terus contoh berikutnya ringo ga nanako arimasu. Apel ada 7 buah. Terus ichinichi ni konomichi o nido arimasu. Sorry. Ichinichi ni konomichi o nido torimasu. Jadi melalui jalan ini 2 kali dalam sehari. Atau sehari itu kita melalui jalan ini sebanyak 2 kali seperti itu ya. Terus nimai no kopi ga dekimashita. Jadi 2 lembar salinan telah jadi atau telah selesai gitu ya. Seperti itu. Terus berikutnya ada contoh imoto wa hatachi ni narimashita. Jadi bisa kita artikan adik perempuan saya menjadi umur 20 tahun atau adik perempuan saya sudah umur 20 tahun seperti itu ya. Terus bilangan berikutnya ada nomor. Nomor itu kita hitungan yang ichi, ni, sang, si, go, rokunya itu tinggal kita ganti ditambah bang. Ichi bang, ni bang, sang bang, yong bang, go bang, roku bang, nana bang. Itu urutan untuk nomor. Terus ada juga urutan jadi urutan ke berapa jadi misal ichi bang me itu urutan ke-1. Terus nih Bang Me nomor kedua atau urutan kedua, Sang Bang Me itu ketiga, Yong Bang Me keempat dan seterusnya. Silakan hafalkan pada list daftar di video ini ataupun di website ya gitu. Terus ada untuk bilangan orang. Jadi orang, nah untuk bilangan orang ini agak kompleks. Jadi teman-teman silahkan hafalkan. Kayak hitori itu 1 orang, jadi bukan ichi tanpa apa namanya. Cuman kan kanji ichi kan bisa dibaca dengan hito juga ya. Jadi hitori, futari, sangnin, yongnin, gonin, rokunin, nananin dan seterusnya. Silahkan hafalkan juga gitu. Terus berikutnya ada halaman, yaitu dengan penyebutan peji gitu ya. Jadi ichi peji, ni peji, sang peji, yong peji dan seterusnya. Terus ada bilangan mengenai milimeter. Jadi milimeter di sini hanya disebutkan miri gitu ya. Ichi miri, ni miri, sang miri, yong miri, go miri dan seterusnya. Silakan hafalkan. Nah, contohnya di sini kono haba wa 5 senchi desu. Lebar ini adalah 15 cm. Terus contoh berikutnya fune no nagasa wa 150 meter des. Jadi panjang kapal laut adalah 150 meter. Terus berikutnya ada contoh lagi, Nihon no kosoku doro no nagasa wa zenbu de 1500 km desu. Kilometer gurai desu. Panjang jalan tol Jepang semuanya sekitar 1500 km. Tapi ini hanya sebuah contoh kalimat ya. Jadi saya tidak mereferensi kemana-mana, jadi ada kemungkinan 1500 km ini tidak sesuai dengan kenyataan. Jadi sekali lagi ini hanya sebuah contoh kalimat ya.
Terus berikutnya ada Seihing no Seihing no omosa wa 125 gramu des. Berat produk adalah 125 gram gitu. Terus yang berikutnya ada bilangan untuk waktu yaitu jam, menit, detik atau masa jam, interval waktu jam, terus interval waktu menit. Jadi untuk waktu itu kita sebut ji, ichiji, niji, sangji gitu kan. Jadi dan seterusnya silahkan lihat. Terus untuk menit itu ipung, nifung, sangbung, yongfung, gofung dan seterusnya. Silahkan hafalkan juga. Untuk detik ichibyo, nibyo, sambyo, terus yongbyo dan seterusnya. Untuk interval jam itu lamanya berapa jam itu kita tinggal tambahkan kang. Jadi ichi jikang, ni jikang, sang jikang dan seterusnya. Begitupun dengan menit, yaitu 1 menit itu ipungkang, nifungkang, sangfungkang dan seterusnya gitu. Nah, begitupun 1 hari itu ichinichikang, terus ishukang juga 1 minggu, interval waktu 1 minggu, terus juga kalau 1 bulan itu ikagetsukang, terus 1 tahun itu ichinenkang gitu. Jadi tinggal ditambah kang untuk apa ya namanya, interval waktu gitu. Kang ini bisa disebut kang itu antara gitu. Jadi mungkin bisa kita artikan atau kita pahami antara mulainya dari titik ini ke titik ini itu misal 1 tahun gitu. Jadi 1 Januari ke 31 Desember gitu. Jadi titik itu antara itu gitu. Nah, silahkan dipahami untuk interval waktu ya. Terus contohnya di sini ada Kesawa Shichiji Gurai ni okimashita. Tadi pagi bangun tidur sekitar jam 7 gitu. Terus berikutnya radio Banggumi wa Juji Sangjupung ni Hajimarimas. Acara radio atau program radio mulai pada jam 10 lebih 30 menit. Terus contoh berikutnya ada Juyoji Jugofung Sambyo ni Stato des. Jadi mulai pada jam 2 siang lebih 15 menit 3 detik gitu. Terus ada contoh lagi mainichi ichijikang nihongo o benkyou shimasu. Setiap hari belajar bahasa Jepang selama 1 jam. Terus kita berlanjut ke partikel nani-nani kara, nani-nani made gitu ya. Jadi nani-nani kara, nani-nani made ini bisa kita artikan partikel kara dan made ini disisipkan setelah kata tempat. Yang bisa kita artikan ke dalam bahasa Indonesia. Untuk kara yaitu artinya adalah dari, dan made adalah sampai gitu ya. Nah, untuk kalimat struktur kalimatnya kata tempat plus kara, terus kata tempat plus made gitu, ditambah made ya. Contohnya adalah Jakarta kara Bandung made basude yongjikang hang kakarimas. Dari Jakarta sampai Bandung memakan waktu 4,5 jam gitu ya dengan bis gitu ya. Jadi terus ada contoh berikutnya yaitu ie kara gakko made aruite jupung kakarimas. Yang bisa kita artikan adalah dari rumah sampai sekolah memakan waktu 10 menit dengan berjalan kaki. Nah, berikutnya ada partikel nani-nani goro atau koro gitu ya. Jadi nah di sini partikel goro ini bisa disebut juga kosakata sih sebenarnya. Jadi mempunyai arti dalam bahasa Indonesia yaitu sekitar, dan ditempatkan setelah kata waktu atau periode. Dan waktu di sini tidak mempunyai kepastian ya, atau hanya perkiraan. Jadi makanya diartikan perkiraan gitu. Contoh waktunya, contoh kalimatnya adalah Chisai koro kara ishani naritakat des. Ingin menjadi dokter sejak atau dari sekitar masa kecil gitu ya.
Jadi untuk narita kata des ini teman-teman silahkan abaikan saja karena belum dibahas mengenai pola kalimat atau perubahan kata kerja ini gitu ya. Terus berikutnya ada contoh Shichiji Hanggoro Jakarta ikimas. Pergi ke Jakarta sekitar jam setengah 8. Nah, partikel berikutnya yang dibahas adalah gurai atau kurai gitu. Ini sebenarnya sama saja dengan goro untuk gurai ini. Hanya saja tadi kalau yang kurai adalah mengenai waktu, tapi yang goro itu mengenai waktu, kalau yang gurai itu mengenai jumlah sih ya. Jadi artinya sama, yaitu sekitar atau kira-kira seperti itu ya. Jadi jumlah ditambah gurai atau kurai ini untuk pola kalimatnya. Contohnya yaitu kore gurai de ii desu. Sekitar ini sudah cukup. Jadi misalnya teman-teman ditawarkan sesuatu dengan misal menambahkan sesuatu apa gitu. Jadi misal sudah cukup ya kore gurai de ii desu. Jadi sudah cukup sekitar ini gitu. Terus juga contoh berikutnya testo no mondai wa 100 mon gurai arimasu. Jadi soal tes ada sekitar 10 soal. Jadi misal teman-teman tidak ingat soalnya berapa, jadi itu bisa ditambahkan kurai, 100 mon kurai arimasu. Ada sekitar 100 soal seperti itu. Nah, untuk materi pada minggu ini sudah cukup sampai di sini. Misal teman-teman ada yang ditanyakan, silahkan tulis di kolom pertanyaan. Nanti kita jawab pada sesi live tanya jawab pada pukul 10:15 waktu Indonesia Barat pada 31 Januari 2021 ya. Nah, untuk kali ini kita akan pas minggu 31 Januari ini kita akan bersama dengan penutur bahasa Jepang asli. Jadi silahkan teman-teman, bagi yang tertarik silahkan ikuti dan tanya-tanya kepada orang Jepangnya langsung gitu ya, supaya mungkin lebih banyak bisa dijadikan referensi untuk belajar. Ya, terima kasih untuk kesediaan waktunya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.